Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari terapi pijat urut ini adalah yang pertama, melemaskan otot-otot, memperlancar peredaran darah sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak lagi. Kaki terus kita pijat ya, sampai kaki menjadi lemas ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat 90 derajat dan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lututnya. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Dengan pemijatan refleksi ini diharapkan bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami abnormal nanti bisa normal kembali. Caranya ya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Sela-sela jari kaki dipijat-pijat serta jari kaki dipijat-pijat sambil ditekan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya kaki terus kita pijat sehingga benar-benar menjadi lemas ya, yang kaku-kaku serta sakit pada kaki nantinya akan tersolusikan. Kemudian tak lupa ya untuk persendian ya, baik itu lutut pada sendi kaki itu juga kita relaksasi ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti ini ya, dengan harapan nanti kaki ya, lutut dan paha bahkan pantat nanti akan rileks ya, tidak kaku lagi. Kemudian setelah kaki kiri dipijat, dilanjut dengan kaki sebelah kanan. Caranya sama ya, kaki kanan dioles jarinya, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang. Yang perlu diperhatikan di sini minyaknya sebagai pelumas itu harus cukup agar tidak terjadi memar ya, akibat kerasnya gesekan antar kulit ya. Karena pijat urut ini yaitu sistem pemijatan dengan cara menggosok ya.
caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi apabila kaki terus dipijat ya, maka otot akan lemas dan peredaran darah serta hormon juga nantinya akan lancar. Dan pemijatan ini juga merupakan upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, di mana asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan rasa kecapean dan berujung pada demam. Oleh karena itu harus kita keluarkan dan akhirnya akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 19 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut. Dan untuk sendi kaki juga kita lemaskan ya dengan cara menggoyang lembutnya. Dan tak lupa telapak kaki juga kita berikan pijatan refleksi seperti hanya pada telapak kaki ini tadi. Caranya ada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, sela-sela jari dipijat lembut serta jari dipijat sambil ditarik lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini penting karena ini merupakan pijatan saraf ya, titik-titik saraf. Oleh karena itu bisa menstimulasi saraf yang terhubung dengan organ tubuh. Kemudian kaki kanan juga dilipat ke depan dan kita berikan treatment ya seperti ini. Ya, bisa melemaskan persendian kaki dan paha serta pantat ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga bisa dipastikan bahwa pemijatan ini berjalan dengan efektif, tidak ada terlewatkan ya, sehingga otot kaki benar-benar lemas, darah dapat lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh nanti juga akan terurai ya. Kemudian setelah itu ya, kedua kaki kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya pantat dipijat-pijat ya, pijat-pijat terus secara berulang-ulang sehingga pantat yang kemeng pegel nanti akan sembuh ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda. Oleh karena itu harus kita tanya kira-kira pijatan mana yang dia butuhkan, sehingga harapannya nanti semua keluhan penyakit bisa sembuh sekaligus memberikan rasa nyaman terhadap pasien ya. Karena apabila si pasien ya merasa kesakitan dan tidak nyaman, nanti juga akan enggan untuk pijat lagi. Oleh karena itu perlu juga kita perhatikan.
cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat dalam video ini. Dan yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini biasanya ada proses detoksifikasi ya. Kemudian setelah itu pantat kita tekan dengan cara seperti yang Anda lihat ini ya, mana tangan kanan dilipat 90 derajat dan ditekan-tekankan pada sekitar pantat. Ini untuk menambah momentum atau kekuatan pemijatan ya. Seperti yang saya katakan tadi, setelah dipijat nanti biasanya terdapat detoksifikasi atau pengeluaran racun. Itu biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, tidur berkepanjangan, keluar keringat berlebihan, dan masing-masing orang mempunyai efek yang berbeda-beda ya terhadap setelah pemijatan ini. Yang terpenting jangan cemas, jangan khawatir, dan tidak perlu diobati karena itu merupakan proses pengeluaran racun. Misalkan saja setelah dipijat justru tubuh terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak khawatir dan tidak perlu diobati ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, bahwa mungkin Anda merasakan bahwa pemijatan ini terasa tabu ya. Karena apa? Karena harus melepas pakaian, melepas baju. Karena dalam proses pijat urut ini tubuh harus dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Jadi harus melepas pakaian. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya dari pinggang sampai ke punggung ya, itu tubuh dioles dengan minyak. Kemudian dipijat, arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang kalian pada video ini ya. Terus digosok. Yang perlu diperhatikan adalah minyak harus cukup agar tubuh bisa licin dan mengurangi gesekan antar kulit ya. Di samping itu minyak ini, dalam hal ini yang saya pakai adalah minyak zaitun, itu kaya akan nutrisi jadi sangat dibutuhkan oleh kulit ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang ya. Di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Tulang belakang juga merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya dengan menekan-nekan tulang belakang ya, dari pinggang sampai ke punggung, itu akan merefleksi saraf yang ada di dalamnya, dan saraf tersebut berhubungan dengan organ-organ tubuh, nanti bisa menstimulasi saraf organ-organ tubuh sehingga organ tubuh yang mengalami abnormal nanti bisa normal kembali. Sehingga dengan demikian segala keluhan penyakit bisa diselesaikan dengan cara pijat ini ya. Apabila dirasa pemijatan kurang kuat, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat dan ditekan-tekankan sambil digosok
dari pinggang sampai ke punggung ya, seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga akan menambah kekuatan atau momentum pemijatan. Nah, itu khususnya bagi mereka yang ingin atau suka dengan pemijatan yang keras, nanti bisa tersolusikan. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan dipijat ya di sela tulang belikat itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan sekaligus tangan kanan juga sama dilipat ke belakang ya, terus dipijat. Yang perlu diperhatikan juga di daerah punggung ya, yang sering terjadi masalah, itu juga kita solusikan dengan kita pijat lebih seksama. Kita ulang lagi ya, siku tangan kanan kita, sehingga dipastikan pijatan mantap ya, tidak ada yang terlewatkan dan nantinya sesuai dengan harapan. Pada prinsipnya pemijatan ini juga bisa merangsang hormon endorfin ya, karena hormon ini adalah hormon riang ya, yang mempengaruhi enteng dan perasaan yang riang. Kemudian kita tekan-tekan ya, serta kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Itu kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, lemaskan otot-otot yang berukuran tahu. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dipijat lagi ya, utamanya di daerah punggung ya. Terus kita pijat sehingga problematika kemeng sakit di daerah punggung nanti terselesaikan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya, untuk menekan-nekan ya, agar mendapatkan tambahan momentum pemijatan. Terus ya, bagian habis kita pijat, dan selanjutnya kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala dipijat-pijat ya, dipijat-pijat, rambut ditarik lembut. Hati-hati ya, karena mungkin kalau terlalu keras akan terasa sakit. Dan selanjutnya kedua telinga itu ditarik sama-sama ya, ditarik berulang-ulang begitu. Ini bisa menyembuhkan vertigo dan migrain. Vertigo dan migrain bisa tersembuh dengan cara yang seperti ini. Kemudian kita palingkan ya, kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, kepala balik samping kanan, dari pelipis kanan kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan terapi saraf ya,
Kemudian kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian, kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian yang kiri ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus sambil kita tarik, jangan lupa di daerah tengkuk ya, itu juga kita pijat-pijat lembut ya. Demikian ya sistem terapi pijat ulet itu. Bagi Anda yang suka dengan channel ini silakan dilanjut dilihat, dan yang tidak suka silakan di skip saja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang sehingga tubuh lemas, dan nanti ya asam laktat juga akan terusir. Akumulasi asam laktat yang menyebabkan kecapean terusir ya. Dan jangan lupa pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Nah, caranya seperti ini. Telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Jari tangan dipijat sambil ditarik-tarik ya. Dan sela-sela jari dipijat-pijat juga. Ini juga sama yang dilakukan pada daerah kaki tadi ya. Terus dipastikan ya otot tangan nanti akan lemas, asam laktat akan terusir, dan sekaligus ya pemijatan ini sebagai langkah untuk membersihkan kulit. Nah, diberikan minyak dan digosok, nantinya kulit yang kotor nanti juga akan bersih, sehingga kulit menjadi bersih, bersinar, ya, sehat ya. Jadi tubuh akan sehat dan kulit pun juga akan ikut sehat. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela-sela tulang belikat ya. Dan setelah itu kita lanjut pemijatan tangan bagian kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan jangan lupa pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Sama yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya, telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya, jari-jari dipijat sambil ditarik-tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ringan ya. Hal ini mungkin memberikan efek seperti kesetrum ya, biar itu wajar saja karena semacam stimulasi saraf, jadi tidak ada masalah. Dipastikan untuk asam laktat yang biasanya terakumulasi di bawah lengan itu di sekitar ketiak itu juga akan hilang ya, terurai. Kemudian setelah itu tangan
kiri kita lipat ke belakang dan kita pijat bagian sela tulang kaki. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang menjadi pusat perhatian ya itu di sekitar kaki dan lutut ya. Untuk lutut diberikan pijatan refleksi, nah itu berguna untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi. Nah, apabila kurang cairan sendi, lutut itu akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan dipijat lagi. Cara ini dilakukan untuk mempermudah pemijatannya, ruang gerak pemijatan. Demikian, dengan cara demikian itu pemijatan akan menjadi sempurna. Terus kita pijat. Dan setelah itu kita tarik ke depan, kaki kanan ditarik ke depan, semacam diolahragakan ya. Tarik ke depan, kita kembalikan lagi biar sendi engsel dan sendi peluru nanti bisa lemes. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk persendian juga kita gerak-gerakkan ya, agar lemas, agar tidak sakit ya, dan merangsang produksi cairan sendi ya. Nah, bagian-bagian yang sakit ya sudah ditunjukkan oleh pasien sendiri dan harus kita solusikan ya. Mana di daerah betis di situ mengalami sakit kemang ya. Solusinya kita pijat ya agar lemas. Setelah itu kaki kiri kita angkat juga dan kita pijat seperti halnya pada kaki kanan tadinya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga otot menjadi lemas ya, peredaran darah nantinya akan lancar ya, dan asam laktat otomatis akan terusir dari dalam kaki. Kemudian kita angkat dan kita olahragakan biar lemas ya. Itu akan efeknya sampai ke pinggang, bahkan sampai ke punggung sana. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Terus ya, kedua kaki kita pijat secara bersama-sama ya. Sehingga kaki menjadi lemas.
nafas tidak kaku, peredaran darah akan lancar. Dan pada pangkal kaki ya, pada paha, kedua paha itu sedikit kita tekan-tekan ya, kita pijat, kita tekan-tekan seperti yang dilihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan, kita tarik ke depan, kita lipat, kita olahragakan. Akan memberikan relaksasi pada kaki, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lipat, kedua kaki kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Mula-mula arahnya spin ya, gerakan memutar seperti itu ya. Gerakan memutar. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi kendala atau permasalahan di dalam perut ya. Apakah mungkin memperbaiki peranakan, letak peranakan, atau mungkin sekedar masuk angin ya, itu bisa kita solusikan. Dan pemijatan perut ini juga sebagai sarana untuk diet ya. Jadi lemak yang terkumpul di daerah sekitar perut nanti dengan cara pemijatan ini bisa terurai ya, dan larut, sehingga bagi Anda yang merasa gembrot ya, lemak berlebihan di sekitar perut nanti akan terurai sehingga bisa menjadi langsing. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mungkin Anda akan menambahkan demi lengkapnya konten ini. Untuk itu kami persilakan dan ditulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila tidak sesuai dengan komunitas YouTube, maka YouTube akan menghapus sendiri semua komentar Anda. Oleh karena itu, saya persilakan ya. Bagi Anda yang bergabung dengan channel ini ya, silakan bergabung dengan memilih 3 level ya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan channel ini, mohon di skip saja ya. Nah, ini merupakan channel edukasi tentang pijat memijat ya. Dan kami tidak bermaksud menghadirkan konten-konten yang bersifat pornografi. Cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Jadi yang menjadi catatan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak perlu asal-asalan memijat perut apabila tidak dibutuhkan, karena perut ini di dalamnya terdapat organ yang sensitif. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memijat perut ya, tidak asal pijat ya. Setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, pada sekitar wilayah dada itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Dan pasien dipersilakan untuk tidur terlentang ya, dengan
dengan merentangkan kedua tangannya. Kemudian kita pijat ya, dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan. Kita gosok terus secara berulang-ulang, dan yang lebih penting pada pangkal lengan juga kita berikan pijatan. Dengan cara memijat pangkal lengan ini nanti batuk atau mungkin Anda yang mengalami sesak nafas nanti bisa sembuh dengan cara pemijatan pada pangkal lengan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sedikit kita tekan-tekan ya, daerah pangkal lengan kita tekan sedikit sampai ke lengan ya, dan bahkan sampai ke tangannya. Nah, beginilah cara pemijatan pangkal lengan. Harus hati-hati karena kalau terlalu keras nanti pasien bisa kesakitan dan berakibat pada tidak nyaman ya. Di sini akan timbul relaksasi ya, sehingga peregangan ya seluruh bagian ya. Otot dada nanti akan mengalami peregangan sehingga capek, kemeng, sakit, dan sesak napas bahkan batuk-batuk nanti bisa sembuh dengan cara seperti ini. Mungkin sistem pemijatan ini bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda, yang nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Ketimbang dipijat oleh orang lain ya, yang apalagi yang memijat mungkin berlainan jenis atau laki-laki ya. Mending Anda mempelajari cara-cara seperti ini yang sudah kami hadirkan, dan Anda bisa memijat sendiri. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, pada dahi kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat sambil kita tarik dari alis yaitu sampai ke ujung rambut. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita tarik sampai ke ujung rambut, bahkan sampai ke samping ya. Dan rambut kita tarik-tarik berulang-ulang ya, dengan perasaan ya, dengan lembut, jangan sampai kesakitan. Hal ini akan terasa enak luar biasa dan merupakan terapi saraf kepala ya. Kemudian telinga ya, kita tarik-tarik keduanya. Dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Dan sebaliknya nanti kita palingkan ke kiri dan dipijat bagian kanan ya. Pemijatan ini sangat bermanfaat untuk bagi pasien yang sedang mengalami sakit kepala, migrain, dan vertigo ya. Itu akan sembuh dengan cara seperti ini. Terus ya kita pijat. Ini si pasien bisa mengalami semacam kayak healing ya. Kemudian ya, kepala kita angkat dari tengkuk itu dan kita pijat bagian pundak ya, baik
baik kiri maupun kanan secara bergantian. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan. Caranya tangan kiri ya, kita oles dengan minyak kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan seperti ini dengan berulang-ulang. Terutama kita kondisikan bagi yang mempunyai keluhan di sekitar tangannya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat ya, dipastikan asam laktat yang terakumulasi di situ sudah tidak ada. Dan telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang. Caranya pada telapak tangan kita pijat-pijat pada titik-titik tertentu. Sela-sela jari kita pijat-pijat dan jari kita pijat sambil kita tarik-tarik ya. Ini caranya, secara terus menerus kita pijat sehingga pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan dari atas, belakang, bawah, samping, kiri dan kanan. Dan kita tangan kiri kita lipat dan kita pijat bagian pangkal lengannya. Dan dilanjut pemijatan tangan sebelah kanan ya. Caranya sama yang dilakukan pada tangan. Tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sehingga pegal-pegal ya permasalahan yang ada di tangan, di lengan nantinya akan tersolusikan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Terus kita berikan pijatan. Mungkin kalau asam laktat itu terkumpul atau terakumulasi akan terasa sedikit sakit ya. Oleh karena itu harus berhati-hati dengan lembut agar si pasien tidak kesakitan. Karena pemijatan apapun kalau pasien itu merasa sakit nanti akan berakibat tidak nyaman dan akhirnya si pasien akan jera ya, kapok, tidak mau dipijat lagi. Oleh karena itu juga kita perhatikan aspek kenyamanan. Jadi pijat itu ya nyaman, terus segala yang menjadi keluhan nanti juga sembuh dan membuat ketagihan sehingga pasien ingin dipijat lagi. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi seperti halnya pada tangan kiri tadi. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengannya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan dilanjut dengan terapi kesetimbangan ya. Caranya seperti ini dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali cukup ya. Dengan seperti itu akan memberikan terapi kesetimbangan. Dilanjut ya, tadi dalam posisi telentang kita miringkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan. Pundak bagian kanan, tangan kanan. Setelah tulang belikat kita berikan pijatan yang biasanya itu banyak masalah dan kalau dipijat akan terasa enak. Dilanjut ke bagian pinggang
samping kanan dan pantat samping kanan. Setelah kaki kanan, terus ke bawah ya, dan kaki kita lipat ke depan dan kita berikan treatment seperti ini. Ini akan enak, terjadi sensasi yang enak luar biasa. Dan dilanjut kedua kaki dipijat dan dilipat secara bersama-sama. Dan dilanjut dimiringkan ke kanan dan dipijat bagian kiri ya. Dan kiri, kanan, kiri. Dari yang perlu diperhatikan dipijat ya. Kita pijat dan setelah tulang belikat itu ini akan terasa enak luar biasa ya. Kemudian pinggang bagian kiri, dan pantat juga bagian kiri juga, terus ke bawah sampai ke kaki ya. Kaki kiri kita pijat-pijat ya, serta kita berikan treatment dengan melipat dan tekan seperti ini. Dilanjut pada kedua kaki nanti juga akan dilipat dan kita treatment ya, kita lipat ke belakang sambil kita treatment seperti ini. Dan dilanjut dengan langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila dan dipijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan kepala. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, ke pinggang sampai ke punggung. Terus kita pijat-pijat dan berlanjut pada kepala ya. Kepala dipijat-pijat ya, dan rambut ditarik-tarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Terus kita pijat-pijat ya, utamanya bagian punggung itu ya, sering terjadi permasalahan. Kemudian setelah itu kita treatment ya dengan penumpu ya, itu lutut kita sandarkan pada pinggang dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini ya. Ini akan berbunyi kretek ya, 3 titik ya, bawah, atas, dan tengah ya. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.